Empat hal ini wajib banget lo hindari setelah lo menghadapi trauma yang cukup berat dari para manipulator. Yang pertama, dan ini kesalahan yang paling sering dilakukan, yaitu denial. Banyak korban yang pada akhirnya tidak menyadari kalau sebenarnya mereka ini hanya objek dari manipulasi. Dengan mengatakan alasan yang bahkan tidak masuk akal seperti, enggak kok ini hubungannya lagi toksik aja, buktinya dia masih sayang kok sama gua. Atau karena dia ngerasa kesepian, akhirnya dia tuh merasa sangat berat untuk melepaskan hubungan tersebut. Yang padahal itu adalah sumber masalahnya. Jadi coba kita lebih menyadari terhadap diri kita sendiri, apakah ketika kita menghilangkan embel-embel emosional yang selalu mereka berikan seperti love bombing, apakah hubungan tersebut masih terasa sehat? Atau bahkan, kok malah jadi nggak ada value-nya ya? Jadi apa? Aware 24 hour. Menjaga kesadaran terhadap diri kita sendiri itu nggak sesulit itu kok. Kitanya aja yang mudah terbuai. Yang kedua, nggak punya batasan yang jelas. Seperti yang sudah kita ketahui selama ini, kalau para manipulator sangat ahli dalam mengontrol kita dari dalam. Oleh karena itu, kita tuh harus punya barrier, border, atau batasan yang jelas. Jangan kita tuh gampang lengah, gampang luluh dari hal-hal yang pernah mereka berikan, yang bahkan itu cuman bare minimum. Bukan berarti kita tuh jadi selalu skeptis atau curiga sama orang-orang yang baik. Tapi dengan kita punya batasan yang jelas dan punya kesadaran yang kuat, kita jadi bisa membedakan mana orang yang baik, mana orang yang manipulatif. Yang ketiga, nggak punya kegiatan lain selain kegiatan pokok. Maksudnya, selalu menghadapi trauma manipulasi, lu akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk overthinking. Membayangkan hal-hal yang manis, lalu masuk pikiran buruk, lalu membayangkan lagi betapa dia menyayangi lu, lalu menyakiti lu, terus aja siklusnya. Dan lu akhirnya nggak growth gitu, nggak ada perkembangan sama sekali. Dan kegiatan yang bisa menjadi terapi biasanya kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan, seperti berolahraga, atau menggunakan aroma-aroma yang cocok seperti parfum. Karena aroma yang tepat bisa membantu memulihkan kondisi kognitif juga psikologi kita. Masih bingung pilih aroma parfum yang cocok, lu bisa cari di bio gua, Fragrance Calculator. Dan yang keempat adalah tidak melakukan CBT. Apa itu CBT? Ini memang kurang familiar ya di Indonesia. Jadi CBT itu adalah singkatan dari Cognitive Behavioral Therapy. Ini adalah salah satu terapi yang sangat efektif untuk mengatasi trauma-trauma emosional dari manipulasi. Cuma memang biayanya cukup lumayan ya. Lu bisa cek di Google, udah banyak kok sebenarnya tempat-tempat yang menyediakan CBT atau terapi ini. Tapi tenang, gua juga punya alternatifnya. Lu bisa cek juga di link gua, ada yang namanya Elite Guide Club. Itu setidaknya bisa menganalisa apa yang terjadi terhadap diri lu saat ini. Dan di sana juga nanti lu akan diberikan beberapa solusi untuk kedepannya. Dan gue tahu behavior orang Indonesia itu suka yang gratis, makanya gue buat gratis. Jadi itu aja, semoga membantu. Bye.